selang emas. Oh, dari sekte Bukit Halilintar. Maafkan saya yang tidak mengetahuinya. Sikap Chang Hon berubah lebih sopan ketika Ho Chen menunjukkan medalinya. Ho Chen tidak menyangka kalau sekte Bukit Halilintar memiliki pengaruh yang begitu besar. Di depan sana ada desa Daan. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama? Tawar Chow Hun. Baiklah, kalau Tuan Muda tidak keberatan. Tidak perlu sungkan. Lagi pula, kita berjalan satu arah yang sama, bukan? Kemudian Ho Chen pun mengikuti rombongan Chang Hon. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mereka tiba di desa besar. Desa Daan bertulis di atas papan gerbang dan ada 4 penjaga di pintu tersebut. Semua penjaga memberi hormat ketika rombongan Chang Hon memasuki desa. Pendekar muda, menginaplah di penginapanku. Chang Hon mencoba menawarkan Ho Chen agar tetap bersama. Dia ingin mendapatkan informasi penting dari Ho Chen. Terima kasih atas tawaran Tuan Muda. Biar saya menyewa tempat yang lain saja. Ketika Ho Chen ingin memisahkan diri dari rombongan, Chang Hon kembali membudutnya. Pendekar muda, kita sudah melakukan perjalanan bersama walau tidak lama. Apa salahnya kalau kita lebih mengenal? Aku harap pendekar muda tidak menolak tawaranku. Ho Chen terlihat bimbang, namun dia tidak sampai hati mengecewakan orang yang berniat baik padanya. Dan pada akhirnya Ho Chen menyetujuinya. Mereka tinggal di penginapan besar. Kamar Ho Chen sendiri juga cukup besar. Ho Chen segera membersihkan badannya dan berganti pakaian. Semenjak Ho Chen meninggalkan sekte Bukit Halilintar, Ho Chen tidak pernah memakai jubah dari gurunya lagi. Ketika Ho Chen baru ingin istirahat, suara ketukan pintu terdengar. Permisi pendekar, Tuan Muda Chang menunggu Anda di bawah. Salah satu pelayan menyampaikan pesan. Baiklah Nona, sampaikan aku akan segera turun. Pelayan itu membungkukkan badan pelan sebelum pergi. Ho Chen turun dan melihat berbagai hidangan mewah yang sangat banyak berbaris di atas meja. Terlihat juga Chang Hon sedang duduk berbicara dengan seorang pria. Pendekar muda, mari silakan duduk. Kita akan makan malam bersama. Chang Hon menyambutnya. Terima kasih Tuan Muda. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Jawab Ho Chen sambil melihat pria satunya lagi. Song Hun segera menyadari dan segera mengenalkan. Pendekar, perkenalkan ini pamanku. Chang Shao, paman yang memiliki penginapan ini. Chang Shao segera berdiri dan memberikan salam. Pendekar Chen, suatu kehormatan pendekar mau singgah di penginapan kami. Kalau begitu silahkan menikmati hidangannya. Chang Shao berdiri dan berniat pergi. Paman Shao tidak ikut makan bersama kami? Tanya Ho Chen ketika melihat Chang Shao ingin pergi. Pendekar muda ini memang baik. Tapi ini penginapan kami. Jadi kami tidak mungkin ikut bergabung. Saya harap pendekar mengerti. Kemudian Chang Shao pamit dan pergi. Ho Chen merasa kebingungan melihat hidangan yang lezat namun terlalu banyak untuk dihabiskan oleh mereka berdua. Baiklah, selagi masih hangat, mari kita makan. Chang Hon mengambil supit dan mengambil daging serta sayur ke dalam mangkoknya. Begitu juga dengan Ho Chen. Pendekar Chen, bukankah pendekar Dewa Muda juga berasal dari sekte Bukit Halilintar? Ketika sedang menikmati hidangan, Chang Hon mulai bertanya tentang pendekar Dewa Muda. Pendekar Dewa Muda? Siapa itu Tuan Muda? Ho Chen terlihat bingung. Dia tidak pernah mendengar akan adanya pendekar Dewa Muda selama berada di dalam sekte. Oh, pendekar tidak mengenalinya. Dia adalah pendekar yang masih sangat muda. Kabarnya dia berhasil. Kata-kata Chang Hon terhenti, matanya melotot ketika melihat Ho Chen mengambil daging dengan tangan kanannya. Bukan karena daging yang ia ambil, namun secara tidak sadar, lengan Ho Chen terbuka. Terlihat gelang dengan 7 permata melingkar sehingga membuat Chang Hon menelan ludahnya. Ada apa Tuan Muda? Kenapa berhenti bercerita? Saya sungguh tidak mengenal pendekar tersebut. Namun jika Tuan Muda mau menceritakan, mungkin saya bisa mengenalnya. Ho Chen berbicara dan tidak memandang ekspresi perubahan wajah Chang Hon. Saya tidak terlalu tahu cerita sebenarnya. Lupakan saja pendekar. Kita lanjutkan makan dulu. Chang Hon menjadi tidak tenang. Dia mengetahui salah satu ciri tentang pendekar Dewa Muda itu. Salah satunya adalah gelang dengan 7 permata. Setelah selesai makan, mereka segera ngobrol di kursi lain. Chang Shao juga ikut bergabung dengan mereka. Pendekar Chen,
Gelang Anda sangat bagus. Maaf, kalau boleh tahu di mana pendekar Chen mendapatkannya? Tanya Chang Shao dan Hao Chen mengamati gelangnya. Gelang ini adalah pemberian guruku dan aku sudah memakainya selama hampir 6 tahun. Chang Hon dan Chang Shao berpandangan. Mereka yakin tidak salah orang. Dan jika memang benar, maka di hadapan mereka sekarang adalah pendekar dewa muda yang sangat terkenal bagi mereka. Namun berbeda dengan Hao Chen. Dia tidak pernah mengetahui kalau dirinya sangat terkenal di seluruh Kekaisaran Yun. Maaf pendekar Chen, apakah Anda salah satu murid dari Bukit Halilintar? Chang Shao bertanya untuk memastikan lebih jauh. Tidak, Paman. Saya bukan salah satu murid dari sekte Bukit Halilintar. Kebetulan saya tinggal di sekte tersebut selama lebih dari 5 tahun. Memangnya ada masalah apa, Paman? Hao Chen balik bertanya. Tidak ada masalah. Apa pendekar Chen tahu ciri-ciri dari pendekar dewa muda tersebut? Chang Shao melanjutkan pertanyaannya. Hao Chen menggelengkan kepala, kemudian Chang Hon menjelaskan semuanya. Hao Chen mendengarkan sambil menaik turunkan alisnya. Sekarang dia paham kenapa Chang Shao menanyakan gelangnya. Hao Chen tidak menduga akan menjadi terkenal dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah sama sekali ia lakukan sehingga membuat kepala Hao Chen menjadi sakit. Apa yang sebenarnya terjadi ketika aku tidak sadar di sekte? Hao Chen bertanya sendiri dalam batinnya. Tuan muda, saya benar-benar tidak mengenal pendekar dewa tersebut. Hao Chen tidak mau mengakui dirinya sebagai pendekar dewa muda. Menurutnya gelar itu terlalu berlebihan, mengingat dia melakukan di luar kesadarannya. Chang Hon dan Chang Shao saling berpandangan. Mereka mengetahui kalau Hao Chen adalah pendekar dewa muda itu. Namun mereka tidak mengerti kenapa Hao Chen menyembunyikan identitasnya. Mereka berbincang-bincang beberapa saat sebelum kembali ke kamar masing-masing. Hao Chen merasa terganggu karena nama gelar yang disematkan untuknya. Sedang Chang Hon sudah tidak lagi memikirkan sebab dia sudah melihat sendiri sosok pendekar dewa muda tersebut. Menurutnya itu sebuah keberuntungan tersendiri untuknya. Keesokan harinya, Hao Chen pergi berjalan-jalan di desa Dan yang besar. Hao Chen menemukan beberapa bangunan besar. Ada tulisan di papan bangunan tersebut. Toko penyedia kebutuhan pendekar elang mas. Dan Hao Chen melangkahkan kakinya memasuki toko tersebut.